Kamu kerja bukan buat hidup, tapi buat bayar barang yang bahkan udah gak kamu pakai. Kayak mantan udah gak ada, tapi cicilannya masih ada. Hihi. Yuk kita bahas kenapa kecanduan pay later dan gimana cara tobatnya secara elegan dan realistis tentunya. Kamu teramat sangat tidak boleh banget nge-skip video ini karena ini penting banget biar kamu bisa berhenti dari kecanduan yang namanya pay later, cicilan, kredit, rupiah cepat, dan apapun yang bisa bikin kamu kismin di akhir bulan nih. Yuk kita gasken bersama Pegas Studio yang akan membahas semua pertanyaan yang sempat terbesit dalam benak kamu. Kenapa kita kecanduan pay later? Pay later tuh kayak jebakan psikologis halus sahabat ini. Kamu tuh gak sadar kalau setiap transaksi kecil itu nambah beban besar yang gak kerasa aja. Kenapa? Karena ya lagi-lagi karena ada hubungannya dengan otak ya. Otak kita tuh suka dopamin. Dan pay later tuh dopamin yang bisa dicicil. Anjay. Diskon, cashback, notifikasi belanja, semua itu didesain buat nge-trigger kamu beli. Sadar nggak lama-lama kamu tuh beli buat ngejar promo aja. Jadi karena ngelihat promo bukan ngelihat kebutuhan. Dan yang paling bahaya, kita ini lagi hidup di zaman FOMO finansial. Ya, lihat temenmu check out sepatu baru, kita juga ikut-ikutan. Padahal saldo jangankan buat beli sepatu, buat beli harapan aja susah. Dampak nyata pay later. Kecanduan pay later tuh kayak minum sirup tiap hari. Memang manis sekali, tapi lama-lama bikin kamu diabetes, sakit finansial, tagihan kecil tiap hari beranak pinak, gaji habis sebelum tanggal 5, tabungan mana sempet, dana darurat numpang lewat. Dan saat kamu sadar kamu udah kerja keras cuma buat nyicil gaya hidup kemarin dan hari ini yang kamu pinjem dari masa depan. Bagian paling penting nih, gimana cara taubat dari pay later? Mari kita bahas jalan ninjanya nih buat lepas dari pay later. Yang pertama, kamu bisa matikan notifikasi e-commerce dan pay later. Kalau malam tuh kamu sebenarnya nggak lapar, kamu cuma dapat notif dari GrabFood aja, atau scroll TikTok tentang makanan, itu juga bisa dikurangin tuh harusnya tuh. Kamu nggak butuh sepatu tuh, tapi kamu cuma lihat notif promo diskon 30%. Padahal harganya udah dinaikin dulu tuh sebelum dijual dan didiskon. Yang kedua, kamu bisa ganti aplikasi belanja kamu jadi aplikasi keuangan atau investasi, pegadaian atau tabungan emas. Ganti sensasi check out kamu dengan tracking saldo, biar dopamin kamu tuh berubah arah. Ubah kesenangan kamu dari unboxing barang menjadi unboxing saldo tabungan. Mantap nggak tuh? Yang ketiga, terapkan aturan 3 hari. Gimana tuh aturan 3 hari? Lihat barang, tunggu 3 hari. Kalau masih pengen, baru kamu pertimbangin lagi. Karena seringnya kita cuma lapar mata doang. Sebenarnya tuh nggak butuh-butuh amat juga gitu. Yang keempat, pakai sistem amplop. Jadi kita bikin checkpoint gitu. Uangnya dipos-posin gitu. Kalau anggaran buat belanja habis, ya udah kita tunggu bulan depan lagi. Saldo itu bukan buat dimaksimalin, tapi buat dikendaliin. Dan yang terakhir, sadari biaya psikologis jangka panjang. Maksudnya apa ya? Sadari kalau pay later itu bukannya gratis. Itu tuh sebenarnya bener-bener utang. Malah ada bunganya. Cuma dibuat cicilan
Jadi terasa ringan dan tidak menakutkan. Dan kalau kamu terlalu nyaman, lama-lama kamu bisa lupa nih caranya hidup tanpa berhutang. Jadi terapkan tips-tips yang tadi. Paylater itu alat, bisa bantu, bisa juga nyeret kamu pelan-pelan ke dalam jurang konsumtif. Bukan berarti kamu nggak boleh pakai, tapi harus kamu kendaliin nih. Bukannya kamu yang dikendaliin sama paylater. Ingat, hidup kamu itu terlalu berharga buat dikendaliin sama cicilan. Mulai sekarang, coba beli barang cuma dengan uang yang kamu punya aja. Karena financial freedom bukan tentang kaya, tapi tentang nggak dikejar-kejar sama tagihan. Coba tulis deh di kolom komentar, kapan terakhir kamu pakai paylater dan nyesel banget. Yuk kita tobat bareng di kolom komentar. Segala sesuatu yang belum terukur bukan berarti tidak ada. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.